Bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3413 Celestial Hebat. Melihat pria parubaya itu, beberapa leluhur semuanya berubah warna. Mereka berkata dengan hormat, Dugu Tianxi. Orang yang datang adalah Dugu Tuo, wakil Tianxi, salah satu dari 3 kekuatan utama divisi Zenmo. 3 kekuatan utama dari divisi Setan Kota, 1 Tianxi dan 2 wakil Tianxi. Seorang wakil Tianxi mengendalikan Dewa Tianjian, organisasi otak utama. Seorang wakil Tianxi mengendalikan pengawasan Tianyi, pengawasan Shenbing dan lembaga lainnya. Tapi Tianxi yang bertanggung jawab. Saudaraku, kita sudah lama tidak bertemu, bukan? Dugu Tuo tersenyum. Dugu Tianxi. Berani bertanya di mana Tianxi? Beberapa leluhur melihat ke kejauhan. Jelas, mereka datang untuk menemui Lord of the Suppressing Demons, Tianxi. Tianxi sudah lama menghilang. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Kurasa dia mencapai alam tertinggi. Kata Dugu Tuo. Beberapa leluhur sangat terkejut. Karena Tianxi adalah penguasa divisi penindasan iblis, dan juga langit-langit kekuatan tempur divisi penindasan iblis. Pria terkuat. Dia selalu menjadi hantu, dan seharusnya tidak dapat mengetahui keberadaannya. Adapun Yu Feng Tianxi memurnikan obat, dia tidak bisa datang. Kata Dugu Tuo. Yu Feng Tianxi adalah penguasa pengawas medis surgawi, dan pengetahuan medisnya mencapai langit. Tapi untuk beberapa leluhur, tidak apa selama Dugu Tuo maju. Dia mengendalikan Sentianjian, dan selama Sentianjian keluar dari gunung, dia bisa mendominasi divisi penindasan iblis. Lama tidak bertemu. Dugu Tianxi lebih kuat. Kata leluhur Paviliun Timur. Kalian juga tidak lemah. Kalian semua sudah sangat kuat. Kenapa kalian semua sangat sedih? Tanya Dugu Tuo. Tuo Tianxi tidak tahu apa-apa. Ada insiden besar di divisi penindasan iblis. Semua murid kami, yaitu 10 jenius teratas, semuanya telah terbunuh, dan 4 artefak suci dari paviliun kota juga telah diduduki. Ilustrasi. Meskipun mereka juga mengerti, Dewa Tianjian harus tahu segalanya. Meskipun mereka tersembunyi dari dunia, mereka harus tahu persis apa yang terjadi di luar. Bahkan lebih baik dari mereka. Bagaimana bisa tidak tahu? Masih ada masalah ini. Apa gunanya? Apakah monyet di luar akan terbalik? Dugu Tuo sangat marah. Beberapa leluhur menghela nafas, tapi monyet ini terlalu kuat. Saya khawatir kita tidak bisa menandingi kekuatannya. Jadi kita harus memiliki Sentianjian untuk mengambil tindakan dan menyatukan divisi iblis penekan untuk menghadapinya. Jika tidak, seluruh divisi iblis penekan akan diinjak-injak di bawah kakinya. Dugu Tuo bertanya, apakah Anda yakin Anda ingin Sentianjian keluar dari gunung dan menyatukan kota divisimu? Tentu saja, sudah pada saat ini. Divisi kotamu akan menghadapi krisis terbesar dalam sejarah. Ya, itu harus bersatu. Yang lain orang-orang tua telah menghubungi faksi-faksi besar untuk membahas masalah penyatuan. Beberapa orang segera berkata. Dugu Tuo mencibir dan berkata, Sentianjian bisa keluar dari gunung. Saya juga bisa mendiskusikan penyatuan divisi Zenmo. Tetapi Anda harus tahu bahwa begitu divisi Zenmo bersatu lagi, itu tidak akan pernah rusak lagi. Ada hanya satu kesempatan. Ini. Beberapa leluhur tua tercengang. Karena sekarang semua orang tenggelam dalam kebencian. Tidak memikirkannya. Divisi Setan Kota sekarang terpecah menjadi ratusan faksi, besar dan kecil. Semua orang berkembang dengan kejam. Zanshan adalah raja, dan dia adalah tuan dari rumahnya sendiri. Itu sangat nyaman dan gratis. Tapi begitu divisi Setan Kota bersatu, semua faksi akan dimasukkan ke dalam 9 institusi asli. Mereka juga harus mematuhi perintah Dewa Surga. Juga akan terikat. Inilah yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi begitu bersatu, tidak ada kesempatan untuk melepaskan diri. Bagaimanapun, Tianxi setuju. Setelah reunifikasi,
siapapun yang pergi akan langsung dibunuh. Beberapa leluhur mulai saling memandang. Dugu Tuo tersenyum. Kalian harus memikirkannya dengan hati-hati. Bab 3402 sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu di depan penjara Sentian. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Seolah menguasai segalanya. Dugu Tianxi, kita telah memutuskan untuk bersatu. Untuk menyingkirkan monyet Ye Junlin, kita harus bertarung habis-habisan. Setelah penyatuan, kita akan mematuhi perintah Shen Tianjian. Kita tidak akan pernah memikirkan apapun. Ini adalah apa yang semua orang pikirkan. Ye Junlin harus dibunuh terlebih dahulu. 10 talenta teratas adalah hati dan pikiran mereka, dan artefak paviliun kota adalah fondasi mereka. Dengan dua hal tersebut, Paviliun Sifang dapat berkembang dan memiliki masa depan. Tapi sekarang untuk Paviliun Sifang, tidak ada yang tersisa. Masa depan hilang, fondasi hilang. Mata beberapa leluhur gelap. Mereka tidak dapat menemukan jalan mereka. Ini hilang, bahkan lebih menakutkan daripada hidup mereka. Jadi bagaimana dengan menerima kepemimpinan terpadu Shen Tianjian? Setidaknya aku bisa membunuh Ye Junlin dulu. Sepertinya kamu sangat membenci monyet ini. Aku khawatir bahkan alien Xuanming tidak bisa menyatukan divisi iblis penekan, kan? Monyet ini melakukannya dengan mudah. Orang luar. Betapa kuatnya monyet itu. Dugu Tuo mencibir. Beberapa leluhur memiliki senyum di wajah mereka. Apakah Dugu Tianxi berarti Anda setuju? Bisakah saya tidak setuju? Jika saya berdiri dan menonton, Zenmoshi tidak dihancurkan di tangan alien Xuanming, tetapi di tangan monyet ini. Shen Tianjian keluar dari gunung. Kami akan menyatukan divisi penindasan dan mengumpulkan kekuatan divisi penindasan untuk memusnahkan monyet ini dengan seluruh kekuatan kami. Dugu Tuo tiba-tiba mengubah wajahnya dan merendahkan suaranya dengan suara yang dalam. Boom! Aura yang mendominasi naik ke langit, menyebabkan dunia berubah. Itu juga membawa paksaan yang mencekik ke beberapa leluhur. Dugu Tuo sangat menakutkan. Biarkan wajah beberapa leluhur berubah liar. Saya pikir Dugu Tuo tidak lebih kuat dari mereka. Saya tidak berharap perbedaannya menjadi begitu besar. Tidak hanya itu. Beberapa sosok jatuh dari kejauhan. Lihat anak-anak muda ini. Ekspresi beberapa leluhur sangat berubah. Ternyata Shen Tianjian juga telah mengembangkan beberapa bakat tiada taraf. Saya pikir Paviliun Sifang mereka memiliki 10 talenta teratas, dan tidak mungkin bagi seluruh divisi sihir kota untuk memilikinya. Tapi siapa sangka beberapa Shen Tianjian akan muncul sekaligus. Yang terlemah sebenarnya adalah kekuatan Bai Xinghe dan Chu Qingxuang. Mengerikan. Ini merongrong kesan mereka. Saya pikir Dewa Tianjian bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi siapa yang mengira bahwa mereka juga berkembang dengan tenang, mengolah Tianjiao, dan mengembangkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Jauh lebih menakutkan dari mereka. Tapi sekarang bukan waktunya untuk terkejut. Shen Tianjian keluar. Divisi setan kota akan bersatu. Kalau begitu kita akan kembali dan segera bersiap. Berjuang untuk penyatuan divisi Zenmo dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa leluhur sangat ingin membalas dendam, dan segera pergi untuk bersiap setelah mendapatkan jawaban Dugu Tuo. Ini akan menjadi kekacauan total. Dewa Tianjian keluar dari gunung. Saya tidak tahu berapa lama untuk dipisahkan dari divisi sihir kota untuk disatukan. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Kuncinya adalah karena Ye Junlin. Dugu Tuo menghadapi beberapa arogansi Shen Tianjian. Selanjutnya, ketika Shen Tianjian keluar dari gunung, Anda juga harus pergi keluar dan berlatih. Turun dulu. Ya, guru. Beberapa arogansi kemudian pergi. Tak lama setelah mereka pergi, seorang wanita menawan dan centil muncul, berdiri di samping Dugu Tuo dan berkata, ini bukan waktu terbaik bagi Shen Tianjian untuk keluar. Dugu Tuo melihat ke kejauhan dan berkata, saya sedang menunggu, tetapi Anda tidak berpikir sekarang adalah waktu yang tepat. Apakah kamu datang ke pintu?
Saya pikir seseorang dengan sengaja memprovokasi kebencian antara divisi penekan setan dan Ye Junlin. Ini adalah kesempatan bagi kita. Adalah logis untuk menyatukan divisi penekan setan. Setelah beberapa saat, diam, wanita itu berkata, sepertinya begitu. Mereka datang ke sini. Tapi bagaimana jika Ye Junlin terlalu kuat, bahkan kita tidak bisa mengendalikannya? Wanita itu mengajukan pertanyaan. Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu di depan pengawas Sentian. Bab 3403 Saya sendiri yang dapat membuat keputusan divisi Zenmo. Ada kepercayaan diri yang kuat di Dugu Tuo. Mengetahui bahwa Ye Junlin telah menjadi begitu kuat, Dugu Tuo masih sangat percaya diri. Bahwa Dewa Tianjian mungkin lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Apakah saya perlu memberitahu Yu Feng Tianxi tentang ini? Wanita itu bertanya. Dugu Tuo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Dia semua tentang memurnikan obat. Dan dia tidak peduli dengan hal-hal duniawi ini. Selain itu, saya dapat membuat keputusan sendiri. Saya tidak membutuhkan orang lain. Tangan. Wajah penuh kesombongan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar anakku? Dugu Tuo bertanya lagi. Wanita itu tersenyum. Dia sangat baik, bahkan lebih baik dari yang kita duga. Yah, kalau begitu aku lega. Dugu Tuo melihat ke kejauhan, dan ada ujung tajam di matanya. Aku akhirnya ingin menyatukan divisi penindas iblis. Beberapa leluhur dari Paviliun Sifang dengan cepat mengumpulkan penjara Sentian dari gunung, dan berita tentang penyatuan divisi penekan iblis dibawa kembali. Segera, ratusan faksi dari divisi setan kota meledak. Faktanya, sebagian besar faksi pasti tidak mau bersatu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kecil kekuatannya sendiri, dia masih mengembangkan diri, bebas dan tidak terkendali, dan dia sudah terbiasa. Lagi pula, sudah lama sejak divisi setan kota terkoyak. Sekarang kita perlu bersatu lagi. Semua orang tidak mau menerimanya. Tapi sekarang ada 2 poin. Yang pertama, Ye Junlin telah menghina semua orang di divisi setan kota. Dan ini adalah masalah kehormatan semua orang. Dewa kedua Tianjian keluar dari gunung. Dan penyatuan diblokir oleh faksi besar. Dan faksi kecil dan menengah tidak bersatu. Jadi mereka tidak punya pilihan. Hanya bisa tanpa daya bergabung dengan barisan yang bersatu. Hanya dalam 1 hari, leluhur Paviliun Sifang telah mengorganisir hampir setengah dari faksi dari divisi setan kota. Ada juga banyak faksi yang datang untuk membahas masalah unifikasi sendiri. Bagaimanapun, ini adalah tren umum, dan tidak ada gunanya bagi semua orang untuk berjuang. Jika tidak mengikuti fraksi lain, kemungkinan besar akan menjadi sasaran kritik publik. Jika Anda tidak bersatu, faksi besar akan langsung menghancurkan Anda. Secara khusus, Sentianjian telah keluar dari gunung. Siapa yang tidak berani mematuhi perintah? Mencari kematian. Momentum berikutnya diharapkan akan selesai dalam waktu 1 hari, dan rencana terpadu dari seluruh divisi sihir kota akan selesai. Tinggal menunggu Sentianjian keluar dari gunung. Sekarang di Paviliun Timur. Perwakilan dari semua pihak berkumpul untuk membahas penyatuan divisi setan kota dan cara menghadapi Ye Junlin. Gong Qianqiu secara alami tidak akan melewatkan kesempatan penting seperti itu. Dia mengikuti tuannya Gong Wenqian ke Paviliun Timur. Melihat perwakilan dari semua pihak berkumpul, dia tersenyum dalam hatinya. Jika semua ini bukan dorongannya, bagaimana ini bisa terjadi? Selanjutnya, divisi Zenmo akan secara resmi memulai perang dengan Ye Junlin. Akan membelikannya banyak waktu untuk bangkit. Tidak ada yang akan memperhatikannya. Mungkin dia akan mengetahuinya, tetapi pada saat itu, dia takut dia telah mendapatkan tulang roh dan menelan kekuatan yang cukup. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dia. Ye Junlin, kamu tidak memikirkannya, kan? Aku punya hadiah yang bagus untukmu. Anda akan melihat kekuatan tertinggi dari penyihir kota. Tidak hanya itu. Gong Qianqiu sudah mulai memiliki ide untuk Sentianjian. Ini adalah satu-satunya tempat di divisi setan kota yang tidak disusupinya. Bagaimanapun,
Shen Tianjian tidak pernah keluar sejak dia mengetahuinya. Tetapi Gong Qianqiu merasa bahwa selama dia memanfaatkan para dewa dengan baik, dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menginjak-injak seluruh penyihir kota di bawah kakinya, termasuk para dewa. Ketika Shen Tianjian dan Ye Junlin bertarung, hanya ada satu orang yang akan diuntungkan pada akhirnya, yaitu dia. Mengapa Tuan tidak melihat orang-orang dari Paviliun Utara? Berbicara secara logis, 5 faksi dari Paviliun Wufang harus hadir. Ini adalah kekuatan utama dari divisi setan kota. Gong Qianqiu melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri. Meminta. Gong Wenqian mendengus dingin. Beijing sangat dekat dengan Ye Junlin sekarang. Aku takut dia akan menjadi pengkhianat divisi sihir penindasan. Itu benar-benar memalukan. Tegur Gong Qianqiu. Bab 3404 Paviliun Utara adalah mata Ye Junlin. Dia sudah mengatakan ini kepada lebih dari satu orang. Dan setiap orang adalah perwakilan dari berbagai faksi. Dia bahkan tidak melihat ke dalamnya. Hanya pengingat. Biarkan perwakilan ini memperhatikan bahwa Paviliun Utara tidak ada di sini. Selanjutnya, mereka secara alami akan menganggap Beige sebagai pengkhianat divisi setan kota. Dia tidak perlu terlalu mengingatkannya. Ini adalah rencana Gong Qianqiu. Pertama, singkirkan Beige dengan bantuan Zen Moshi. Tapi dia tidak bisa mengangkatnya sendiri. Untuk saat ini, dia masih harus tetap rendah hati. Yang terbaik adalah tidak membiarkan siapapun memperhatikannya. Abaikan dia sebagai pion yang tidak dikenal. Karena itu hanya bisa dibawa oleh orang lain. Oleh karena itu, Gong Qianqiu sengaja mendesainnya seperti ini. Bahkan tuannya sendiri dihitung. 6 leluhur Paviliun Timur memimpin pertemuan. Pada saat ini besok, diperkirakan seluruh divisi Zenmo akan bersatu. Pada saat itu, Dugu Tianxi akan membawa Shen Tianjian keluar dari gunung untuk mengendalikan situasi. Pada saat itu, semua orang harus mematuhi perintah. Tidak peduli apa, setiap orang hanya memiliki satu tujuan. Bunuh Ye Junlin dulu. Leluhur Paviliun Timur sangat pandai memobilisasi atmosfer dan melanjutkan beberapa kata. Puluhan ribu orang sudah berteriak. Bunuh Ye Junlin. Bunuh Ye Junlin. Konferensi segera berakhir. Tepat ketika semua orang akan bubar. Guru Gong Qianqiu, Gong Wenqian dan beberapa orang lainnya berdiri bersama. Tunggu. Leluhur, ada yang ingin kami katakan. Puluhan ribu orang di lapangan memandang serempak. Ada apa? Apa yang akan kamu katakan? Tanya beberapa leluhur. Leluhur, Anda mengatakan bahwa semua faksi akan bersatu. Saya pikir itu tidak mungkin. Kata Gong Wenqian. Ya, tidak mungkin. Ada satu faksi yang tidak bisa disatukan. Yang lain juga berkata. Itu Paviliun Utara. Paviliun Utara sangat dekat dengan Ye Junlin sekarang sehingga dia menjadi antek monyet. Mereka telah mengkhianati seluruh divisi penindas iblis. Masalahnya adalah kematian dan cedera juga dapat diterima. Tapi sekarang ketika kita berperang melawan musuh asing, BG memilih untuk berdiri dengan musuh asing. Tidak apa-apa. Tidakkah mereka merasa malu menjadi anjing yang berlari untuk seekor monyet? Orang-orang ini yang dirancang dengan cermat oleh Gong Qianqiu. Pada saat ini sesaat, semua angkat bicara. Semua kontradiksi terkonsentrasi di Paviliun Utara. Ini benar-benar membangkitkan kemarahan semua orang. Benar, Paviliun Utara mengkhianati divisi iblis penekan. Paviliun Utara adalah antek Ye Junlin. Ini aib bagi divisi iblis penekan. Jika Anda ingin saya melihatnya, Paviliun Utara harus dihancurkan. Lidah mulai berdiskusi. Semua memikirkan cara menghancurkan Paviliun Utara. Ini memalukan. Tidak ada yang tahan. 3 orang suci dari Paviliun Utara benar-benar orang-orang yang telah kehilangan semua divisi penindasan iblis kita. Bisakah kamu masih menyerah pada monyet? Saya belum pernah melihat tulang rawan seperti ini. Sayang sekali. Beberapa leluhur menghela nafas. Sudah kubilang aku selalu merasa tidak enak. Ternyata orang-orang dari Beige tidak datang. Pada saat yang penting dan kritis seperti itu, mereka tidak datang.
Apakah ini pengkhianatan total terhadap Sekretaris Kota Iblis? Oke. Karena Beige bersikeras menjadi orang lain pesuruh. Kemudian setelah penyatuan divisi Iblis penekan, yang pertama akan menghancurkan Paviliun Utara. Bahkan jika Dugu Tianxi mendengarnya, itu akan menjadi keputusannya. Beberapa leluhur telah membuat keputusan bulat. Tapi jangan menyebarkan berita tentang ini dulu. Mari kita bicarakan ini setelah Sentianjian keluar dari gunung. Maka kita akan lengah dengan menabrak Paviliun Utara. Tidak hanya itu, kita harus mengirim seseorang ke Paviliun Utara. Kami sengaja bekerja sama dengan mereka untuk membahas penyatuan divisi Iblis penekan. Datang dan matikan mereka. Oke, saya mengerti. Saya mendengar bahwa Paviliun Utara telah ditargetkan oleh semua pihak. Gong Qianqiu langsung tertawa. Selama Paviliun Utara dihapus, salah satu mata Ye Junlin akan tersingkir. Kemudian dia tidak ingin tahu tentang Zenmoshi. Bab 3405 bukan orang di sekitar. Di masa lalu, divisi setan kota dipisahkan, dan ada banyak faksi. Tidak masalah apakah Paviliun Utara ada atau tidak. Tapi sekarang seluruh divisi sihir kota dipelintir menjadi tali. Dan langkah selanjutnya adalah menghadapi Ye Junlin secara menyeluruh. Ini tidak sama. Keberadaan Paviliun Utara pasti akan memberikan informasi bagi Ye Junlin. Setara dengan matanya. Hancurkan mata. Ye Junlin tidak akan tahu gerakan apapun dari divisi penindasan iblis. Pada saat itu, ruang operasi Gong Qianqiu akan besar. Kadang-kadang, Xiao Feng dapat digunakan untuk menyampaikan beberapa berita kepada Ye Junlin. Dia bisa mengendalikan situasi. Oleh karena itu, Paviliun Utara harus dihilangkan. Pada saat ini, BG juga secara kasar mengetahui pergerakan faksi utama dari divisi penindasan iblis. Mereka semua bersatu. Su Liejun dan yang lainnya berdiri di depan 3 orang suci di Paviliun Utara dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak pergi ke unifikasi, kita pasti akan dianggap sebagai pengkhianat. Akan berurusan dengan kita, bahkan Sentianjian yang keluar dari gunung. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi jika kita bergabung dengan unifikasi, kita pasti harus berurusan dengan Tuan Ye. Bukankah ini dilema? Untuk kita, Su Liejun dan yang lainnya tidak berdaya. Hal-hal yang membuat mereka juga bukan manusia. Bukankah itu yang terjadi dengan 3 orang suci dari Paviliun Utara? Mereka tidak berdaya sekarang. Tetapi pada saat ini, lolongan panjang datang. Mendengar suara itu, 3 orang suci dari Paviliun Utara tersenyum. Ternyata itu adalah 3 leluhur Nange. Ini juga merupakan hubungan terbaik dengan mereka. 3 orang suci dari Paviliun Utara bertanya, bagaimana kabar ketiga teman lama baru-baru ini? Hei! Ada apa? Pedang juga hilang. Seru orang-orang. Ini. 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Su Liejun segera berkata, 3 senior sebenarnya adalah masalah ini. Dia akan mengungkapkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Tepat ketika dia akan mengatakannya, dia dihentikan oleh 3 orang suci dari Paviliun Utara. Hei, 3 teman lama, kami sangat bersimpati dengan pengalamanmu. 3 orang suci dari Paviliun Utara segera berkata. Mereka tahu apa yang akan dikatakan Su Liejun. Harus dikatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin atau semacamnya. Anda dapat memberitahu orang lain ini. Tapi saya tidak bisa memberitahu orang-orang di Departemen Sihir Kota, terutama beberapa yang masih menjadi korban. Aku benci Ye Junlin sampai ke intinya. Anda harus mengatakan bahwa Ye Junlin benar. Kemudian mereka tidak bisa setuju. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa pergi ke Aula 3 Harta Karun. 3 teman lama, tujuan kunjungan kami langsung. Kalian pasti sudah mendengar tentang penyatuan divisi setan kota. Kami mencari Paviliun Utara untuk ini. Paviliun Selatan, kata 3 leluhur. Mendengar ini, 3 orang suci dari Paviliun Utara terkejut. Tanpa diduga, faksi lain dari Zenmoshi tidak menganggap mereka sebagai pengkhianat.
Ini adalah hal yang baik. Lagi pula, mereka juga dari pasukan iblis. Mereka pasti tidak ingin dikucilkan oleh penyihir kota. Sekarang ada kebutuhan mendesak untuk menyatukan kekuatan semua pihak. Paviliun Utara Anda juga harus memberi contoh. Ketiganya berkata. Tapi bagi mereka, setelah divisi penindasan iblis bersatu, lalu mereka akan membunuh Ye Junlin. Ini menyulitkan mereka. Tiga leluhur Nange melihat rasa malu semua orang. Mereka tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu sudah cukup untuk menyatukan divisi iblis penekan. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Jika Anda tidak ingin mengambil tindakan, maka jangan-jangan lakukan itu. Tidak semua orang akan menyerang. Mereka datang dengan tujuan untuk menstabilkan Paviliun Utara. Jadi semuanya sesuai dengan pikiran dan niat BG. Kalau begitu kita dukung penyatuan divisi setan kota. Tiga orang suci dari Paviliun Utara langsung setuju. Ngomong-ngomong, Sentianjian akan meninggalkan gunung besok, dan perwakilan dari semua pihak akan dikirim untuk menemuimu. Omong-omong, upacara penyatuan akan diadakan. Kalian bertiga dan perwakilan dari Paviliun Utara semuanya akan pergi. Kata ketiga Paviliun Selatan. Jangan khawatir. Kita semua akan pergi. Oke, setelah memberitahu Anda, kami harus memberitahu yang lain. Bab 3406 Pembunuhan Paviliun Utara. Tiga leluhur Paviliun Selatan segera pergi. Ini membuat Beige Sansheng dan yang lainnya tidak ragu. Jika orang lain datang untuk mengundang, mereka mungkin masih curiga. Tapi ini adalah hubungan terbaik di antara tiga orang suci di Paviliun Utara. Mereka mengundang, atau yakinlah. Dan itu semua sesuai dengan keinginan mereka. Saya tidak terlalu memikirkannya. Oke, tiga orang suci dari Paviliun Utara sudah setuju. Tunggu upacara akbar besok untuk penyatuan divisi setan kota, dan tiga orang suci dari Paviliun Utara dan yang lainnya akan dieksekusi. Paviliun Utara tidak pernah berpikir bahwa mereka telah memasang jaring Tian Luodi. Sekarang untuk Ye Junlin. Hal ini juga cukup sulit untuk menemukan orang. Secara khusus, bagaimana menemukan ras alien Xuanming? Mengandalkan kekuatan anak buahnya masih jauh dari cukup. Awalnya, dia bisa menemukannya untuknya melalui faksi utama dari divisi setan kota. Bagaimanapun juga, mereka sudah familiar dengan itu. Itu tidak mungkin sekarang. Zenmoshi telah sepenuhnya menjadi musuh dirinya sendiri. Ini tidak mungkin lagi. Qinglong pulih dengan baik dan datang ke sisi Ye Junlin. Bos, kalau kita tidak mencarinya. Tidak menarik, kata beberapa orang. Setelah masa pemulihan ini, mereka telah meremehkan banyak hal. Qinglong tidak dapat dihindari, jika kita tidak mencari mereka. Jika kita membiarkan ini sendiri, mereka akan berpikir bahwa kita mudah diganggu. Mereka akan berpikir bahwa kita lemah. Mereka akan terus menggertak kita. Mungkin melawan Junjun, Xiao Feng dan yang lainnya. Hanya menyeluruh singkirkan mereka, dan bahaya tersembunyi ini akan hilang. Dan aku, Ye Junlin, tidak akan pernah membiarkan saudaraku menderita. Aku telah mencabut saudaraku dari akarnya, dan aku harus membalas dendam ini. Ye Junlin meraung. Ya, masalah ini tidak bisa dibiarkan. Tuan, serahkan padaku untuk menyelidiki. Aku akan menemukan ras alien Xuanming cepat atau lambat. Xiao Feng menggertakkan giginya. Oke, kalau begitu kita tidak cukup kuat. Kamu harus lebih memperhatikan. Ye Junlin memandang kerumunan dan berkata. 5 Qinglong menggelengkan kepala tanpa daya. Sayangnya, kami tidak dapat melakukan apapun sekarang, apalagi membantumu. Paman Qinglong, mengapa saya tidak memberikan semua latihan kepada Anda, sehingga Anda dapat mencoba latihan saya? Ucap Junjun. Dengarkan ini. Xiao Feng langsung cemas. Tidak. Latihan Junjun tidak cocok untuk kita latih. Kita akan berjalan setelah berlatih. Tiba-tiba menyadari bahwa dia bocor. Xiao Feng segera berhenti. Jika dia berbicara tentang mendapat masalah, itu semua terungkap. Itu bahkan akan menarik Gong Qianqiu keluar.
Yang lain takut bahwa mereka akan berpikir bahwa Gong Qianqiu dan dirinya sendiri telah mencuri latihan Junjun. Melihat semua orang menatapnya, Xiao Feng dengan cepat berkata, "Junjun, pikirkanlah. Betapa mendominasi latihanmu. Qinglong dan 5 lainnya sebenarnya sangat lemah. Dan jika kamu berlatih, itu mungkin kontraproduktif. Terlebih lagi, kalian berlima Qinglong hanya perlu dibangkitkan sekarang, dan sisanya memiliki kita." Reaksi Xiao Feng cukup cepat, dan masalah itu diselesaikan dalam beberapa kata. Kelima Qinglong mengangguk. "Oke, kami akan merawat mereka dengan baik, jadi kami tidak akan membuat masalah untukmu." Di sisi lain, Gong Qianqiu melihat situasi yang dia kendalikan, dan dia tidak bisa menahan senyum. Di kuburan massal, Master Tulang sudah dimulai. Gong Qianqiu juga menugaskan dia beberapa asisten. Di antara mereka ada ahli tulang, dan ada juga ahli kedokteran. Dia sudah mengirim seseorang untuk mencari barang-barang dalam daftar yang diberikan oleh Bone Master kepadanya. 10 jenius teratas telah dikendalikan, dan akar mereka akan diturunkan. Kebanggaan yang menjadi milik mereka juga akan hancur. Mereka memandang Gong Qianqiu dan Tuan Gu, dan hanya ada ketakutan di mata mereka. "Tolong lepaskan kami. Tolong." Banyak orang sudah mulai memohon belas kasihan. Hanya Gong Qianqiu yang tersenyum. "Jangan khawatir. Segala sesuatu tentangmu akan muncul di tubuhku. Aku akan mengejar tujuanmu untukmu. Ngomong-ngomong, aku akan membawa beberapa orang baru untuk menemuimu besok." Pada hari kedua, Shen Tianjian keluar. Semua perwakilan fraksi berkumpul. Bab 3407 Keberadaan Penguasa Divisi Setan Kota. Penguasa Penindas Iblis, Tianxi, tidak hadir. Tapi Dugu Tuo bisa mengendalikan segalanya. Secara khusus, organisasi otak utama, Dewa Surga, ada di sini. Kemudian semua faksi dari Divisi Setan Kota dikenali. Akan menghormatinya juga. Semua 523 faksi dari Divisi Setan Kota datang. Termasuk Beige juga mengirim orang. 3 orang suci dari Paviliun Utara dan 8 pejabat tinggi Paviliun Utara semuanya datang sebagai perwakilan. Melihat semua orang dari Paviliun Utara, semua orang menghela nafas lega. Sekarang Paviliun Utara dapat dihancurkan. Secara khusus, Gong Qianqiu bahkan lebih bahagia di hatinya. Dia juga merancang rencana selanjutnya. Puluhan ribu delegasi berkumpul di depan Balai Kota Iblis di bekas lokasi Divisi Kota Iblis. Di depan aula utama, Master Shen Tianjian sudah penuh. Dugu Tuo berdiri di tengah. Melihat puluhan ribu orang di lapangan, pakaian Dugu Tuo tidak berangin, dan dia berteriak, "Hari ini, Divisi Sihir Kota saya bersatu. Hidupkan kembali kejayaan sebelumnya." Puluhan ribu orang di bawah sangat bersemangat. Mereka semua menatap aula Zen Moshi. Rasa hormat dan bangga yang telah lama hilang telah kembali. Meskipun Divisi Setan Kota telah lama berpisah, mereka bahkan terbiasa bebas. Tapi sekarang setelah mereka berkumpul, darah semua orang mendidih. Ini adalah kebanggaan Zen Moshi. Banyak orang tua yang bernostalgia dengan adegan ketika Divisi Sihir Penekan menekan semua jenis alien dan mendorong semuanya secara horizontal. Darah yang telah lama hilang. Bahkan mata sekelompok leluhur bersinar terang dan wajah mereka merah. Puluhan ribu orang mulai bersorak. Semakin banyak orang yang terinfeksi. Itu karena Divisi Setan Kota dibagi menjadi ratusan faksi, dan mereka tidak bersatu. Mereka akan diganggu. Mereka akan dikalahkan satu persatu. Bahkan sekarang, giliran monyet yang menunggangi kepala kita untuk menghasilkan banyak uang. Kali ini, 10 jenius teratas dari Divisi Penindasan Iblis memimpin puluhan ribu master untuk mempertahankan martabat Divisi Penindas Iblis, tetapi mereka semua dibantai oleh monyet dari dunia luar. Kita tidak bisa tahan nada ini, jadi Divisi Penindas Iblis harus bersatu. Kembalikan organisasi sebelumnya. Menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa melawan musuh asing. Dugu Tuo layak menjadi pemimpin alami. Hanya beberapa kata yang dibuat semua orang emosional dan penuh darah. Unifikasi.
Unifikasi. Puluhan ribu orang berteriak, dan lapangan itu hangat dan spektakuler. Kemudian perwakilan saya, Dugu Tuo, atas nama Shen Tianjian, mengumumkan penyatuan divisi Zenmo. Semua orang akan dimasukkan ke dalam 9 lembaga utama dalam waktu sesingkat mungkin. Kepala 9 lembaga besar juga akan diputuskan secepatnya. Akhirnya Dugu Tuo mengumumkan divisi sihir kota bersatu. Ini juga merupakan insiden terbesar dari divisi sihir kota selama bertahun-tahun. Semua orang berharap bahwa akan ada hari penyatuan Zenmoshi, sebagian besar karena alien Xuanming atau alien kuat lainnya. Tapi saya tidak pernah mengira itu karena monyet di luar. Membunuh semua orang tidak akan memikirkannya. Ketika semuanya dikonfirmasi, maka kita akan melakukan hal besar pertama setelah penyatuan divisi penindasan iblis, bunuh semua monyet. Dugu Tuo tidak lupa menetapkan tujuan. Bunuh, bunuh, bunuh. Setelah penyatuan divisi penindasan iblis, yang paling ingin dilakukan semua orang adalah membunuh Ye Junlin. Oke, kamu bisa bertanya padaku jika kamu memiliki pertanyaan selanjutnya. Ougu Tianxi, saya tidak tahu mengapa Tianxi tidak datang. Dan mengapa Yu Feng Tianxi tidak muncul. Seseorang masih bertanya di lapangan. Bagaimanapun, itu adalah penguasa divisi penindasan iblis. Divisi setan kota, yang tidak ada di sana, selalu merasa bahwa itu hampir tidak berarti. Ada juga wakil Tianxi yang tidak datang, dan semua orang merasa tidak enak. Oh, Yu Feng Tianxi sedang memurnikan obat ajaib. Tidak mungkin keluar untuk saat ini. Adapun Tianxi, dia meninggalkan Shen Tianjian beberapa tahun yang lalu dan pergi bepergian. Ini adalah retretnya sendiri. Sejauh ini, tidak ada beritanya. Mungkin dia ada di antara kalian. Atau dia mungkin sudah lama pergi ke dunia luar. Di antara monyet-monyet itu mungkin. Jangan khawatir. Dengan kekuatan gaib Tianxi, mereka semua tahu apa yang kita lakukan. Segera, Dugu Tuo menjawab satu demi satu pertanyaan. Bab 3408 Kekuatan Para Dewa dan Penjaga Surga. Oke, apakah kamu ragu? Kalau begitu kita harus melakukan satu hal selanjutnya. Tiba-tiba, mata Dugu Tuo tertuju pada 3 orang suci beige. Tidak bagus. Ketika Dugu Tuo melihat ke atas, 3 orang suci beige menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hatiku tenggelam. Bahkan Su Liejun dan yang lainnya panik. Mereka juga menyadarinya. Tidak baik. Mereka tertipu. Itu karena mereka tidak memikirkannya dengan jelas. Mereka terlalu mempercayai orang-orang Nange. Hubungan mereka dengan Ye Junlin sudah cukup untuk mengisolasi mereka. Mereka juga diundang untuk berpartisipasi, dan mereka mengikuti keinginan mereka. Ini jelas konspirasi. Tapi mereka tidak menyadarinya. Karena beberapa orang di Paviliun Selatan memiliki hubungan yang baik dengan mereka, mereka tidak ragu. Terakhir kali Ye Junlin datang, dia meminta mereka untuk berhati-hati. Akibatnya, 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak peduli, dan merasa bahwa mereka bertiga telah pulih dan mampu mengendalikan situasi. Setidaknya tidak apa-apa untuk keluar. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Wow. Mata puluhan ribu orang di lapangan juga melihat ke atas. 11 orang, termasuk 3 orang suci dari Paviliun Utara, menjadi sasaran kritik publik. Mata ini penuh dengan bahaya. Lapangan itu penuh dengan aura pembunuh. Bahkan ketiga leluhur Nange menunjukkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Seolah mengatakan, Anda telah tertipu. Tidak ada yang mengira bahwa upacara penyatuan divisi iblis penekan akan menyiapkan permainan pembunuhan untuk menunggu mereka. Tidak menyangka. Pada hari-hari ketika Shen Tianjian tidak bertanggung jawab, semua faksi utama tampil sangat baik. Tapi Paviliun Utara benar-benar mengecewakanku. Ternyata pengkhianat. Masih antek monyet di luar. Sayang sekali. Orang yang kehilangan divisi penindasan iblisku. Semua orang di divisi penindasan iblisku sama mulianya dengan dewa. Bagaimana mereka bisa tunduk pada monyet? Semua orang bilang harus bagaimana?
Teriak Dugu Tuo. Bunuh! 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 Puluhan ribu orang langsung berteriak. Kalau begitu gunakan darah mereka untuk membasuh rasa malu. Kata Dugu Tuo dingin. Kalian 3 orang tua itu memalukan. Dan kamu benar-benar menggunakan monyet sebagai antek. Aku bah. 3 leluhur Paviliun Selatan menunjukkan warna asli mereka dan mulai mengaum di 3 orang suci dari Paviliun Utara. Lari. 3 orang suci dari Paviliun Utara tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Jadi mereka harus menyerang terlebih dahulu. Boom. 3 orang suci dari Paviliun Utara sekarang kembali kuat. Dan dengan seluruh kekuatan mereka, tanah bergetar. Memotong jalan berdarah secara paksa. Biarkan Su Liejun dan yang lainnya melarikan diri. Ingatlah untuk menemukan Tuan Ye setelah Anda pergi, sehingga dia dapat melindungi Paviliun Utara. Jika tidak, Paviliun Utara akan hancur total. Desak ketiganya. Di bawah serangan Beige Sunshine yang tidak siap, dia benar-benar membuat jalan berdarah. Ini sangat mengubah wajah nenek moyang semua pihak. Saya tidak berharap 3 orang suci dari Paviliun Utara pulih begitu cepat. Kekuatan ini sangat menakutkan. Apakah mereka benar-benar membiarkan mereka melarikan diri sekarang? Tapi Dugu Tuo, yang tidak jauh, tersenyum. Jelas, dia sangat siap untuk terobosan semacam ini dari 3 orang suci dari Paviliun Utara. 8 orang Su Liejun baru saja meninggalkan kerumunan dan hendak melarikan diri. Tiba-tiba, beberapa sosok muda muncul entah kenapa. Dalam sekejap mata, ke-8 Su Liejun dipaksa mundur. Kesombongan para dewa. Melihat mereka, semua orang tersentak. Tanpa diduga, Shen Tianjian memiliki Tianjiao yang lebih menakutkan daripada 10 Tianjiao teratas. Ini tidak kurang dari Bai Xinghe Cuking Suang. Setelah Gong Qianqiu melihat mereka, matanya semakin cerah. Saya tidak tahu apa akar dari para jenius arogan di Shen Tianjian ini. Jika Anda mendapatkan tulang akarnya, maka serap kekuatannya dengan bersih. Betapa menyenangkannya itu. Sekarang Gong Qianqiu mulai mengambil keputusan tentang Shen Tianjian. Setelah Su Liejun terpaksa mundur, dia langsung jatuh ke dalam lingkaran. Serangan kekerasan dari semua sisi datang satu demi satu. 3 orang suci dari Paviliun Utara juga terjebak oleh leluhur besar dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Yang menunggu mereka adalah kematian. Bab 3409 akhir dari 3 orang suci di Paviliun Utara. Senior, mari kita datang. Terima kasih. Kesombongan Dewa Tianjian juga ingin mengalaminya. Sekarang Beige Sunshine yang kuat adalah sebuah kesempatan. Mereka ingin membunuh 3 orang suci Beige untuk menguji kekuatan mereka. Oke. Terserah Anda. Beberapa leluhur minggir. Beberapa Tianjiao dari Shen Tianjian menyerang dan membunuh 3 orang suci dari Paviliun Xiangbei. Ini membuat mata Gong Qianqiu semakin cerah. Bukankah itu akan lebih bermanfaat untuk rencana saya sendiri? 3 orang suci dari Paviliun Utara dan arogansi Dewa Tianjian bertarung dalam ayunan penuh. Adapun 8 orang Su Liejun, di bawah pengepungan banyak tuan, mereka segera tertinggal. Pada akhirnya, semua orang diretas sampai mati menjadi daging. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Begitulah rasanya menjadi pengkhianat. Gong Qianqiu menyaksikan akhir menyedihkan dari beberapa orang, dan hanya tersenyum. Segera, 3 orang suci dari Paviliun Utara berada di bawah pengepungan Tianjiao dari Shen Tianjian, dan mereka juga diregangkan. Kesombongan para dewa terlalu menakutkan. Satu orang memiliki kekuatan untuk menandingi salah satu dari 3 Paviliun Utara. Bahkan ada 3 lebih dari itu. Ditambah jumlah orang. 3 orang suci dari Paviliun Utara tidak bisa bertahan. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, 3 orang suci dari Paviliun Utara terbang keluar. Mereka sudah bertahan cukup lama. Bunuh mereka. Jangan tetap hidup. Kalau begitu ayo pergi dan hancurkan Paviliun Utara. Perintah Dugu Tuo. Kesombongan Shen Tianjian mulai membunuh satu persatu, mengepung dan membunuh 3 orang suci di Paviliun Utara. Meskipun ketiganya melawan dengan putus asa,
Mereka terbang keluar lagi dan lagi. Sampai mereka tidak bisa lagi menahan gelombang serangan ini. Boom! Tetapi pada saat ini, alun-alun di depan seluruh balai kota runtuh secara langsung, dan perubahan yang mengguncang bumi terjadi. Semua orang buru-buru menghindar. Tiba-tiba, sosok muncul dalam kegelapan, dan mereka melarikan diri dengan 3 orang suci dari paviliun utara. Orang yang tiba-tiba muncul sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Bahkan arogansi para dewa pengawas surgawi pun tidak menyusul. Apakah ini mantan pengawal bayangan? Beberapa Tianjiao bergumam pada dirinya sendiri. Sadongwot berafiliasi dengan divisi supresi. Hanya beberapa lusin orang. Meskipun kekuatan mereka bukan yang terbaik, kecepatan dan teknik gerakan mereka adalah yang terbaik. Begitu mereka mulai, hanya sedikit yang bisa mengejar. Terutama dalam situasi yang tidak terduga ini, bahkan lebih sulit untuk mengejar ketinggalan. Tidak perlu mengejar, karena pengawal bayangan yang menembak, tidak ada yang bisa mengikuti. Beberapa leluhur juga berkata, kirim seseorang untuk menemukannya untukku segera. Aku ingin tahu mengapa penjaga bayangan membantu mereka. Dugu Tuo sangat bingung. Yang lain dengarkan perintahku, hancurkan paviliun utara dulu. Kalian, pergi dan pimpin tim. Dugu Tuo memerintahkan lagi. Dan biarkan arogansi besar Shen Tianjian memimpin tim. Dimengerti. Banyak master berangkat ke paviliun utara secara bersamaan. Entah kapan, Gong Qianqiu menghilang dari keramaian. Tapi dia adalah orang kecil yang tidak memiliki rasa keberadaan di paviliun barat. Belum lagi bos besar dari seluruh divisi sihir kota. Tidak ada yang tahu apakah itu akan datang atau tidak. Betul sekali. Runtuhnya alun-alun dan penyelamatan Shadow Guard barusan semua diatur olehnya. 3 orang suci dari paviliun utara terbunuh. Tapi dia harus mati di tangannya. Daripada dibunuh seperti itu. Kenapa 3 orang suci dari paviliun utara dan yang lainnya tidak akan pernah berpikir bahwa mereka diselamatkan seperti ini? Mereka juga segera tahu itu adalah Sadongwot. Mengapa Sadongwot menyelamatkan mereka? Tidak mengerti. Tapi akhirnya dia menghela nafas lega. Tak lama setelah, di suatu tempat, Sadongwot berhenti tiba-tiba. Kami membawa orang yang Anda inginkan, kata beberapa penjaga bayangan. Oke, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan juga. Selamat bekerja sama. Ketika 3 orang suci beige ingin tahu siapa mereka, tiba-tiba mata mereka menjadi gelap dan mereka pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya berada di tempat yang mati. Ada kerangka di sekitar, padat. Apakah ini lubang mayat kepala 7 jedi? Bab 3410 Paviliun Utara. Saya dilindungi oleh Ye Junlin. 3 orang suci dari Paviliun Utara masih berpengetahuan luas. Diakui segera. Ketika Anda melihat di sebelahnya. Bukankah ini 10 jenius teratas? Mengapa mereka semua diikat di sini? Lihatlah orang seperti kerangka ini lagi. Bukankah itu pengkhianat dari pengawas Tianyi? Ada apa dengan tulang? Leluhur tua. Seseorang di depannya berteriak dengan tajam. Beige Sansheng melihatnya dan segera mengenalinya. Ternyata apa yang dikatakan Ye Junlin benar. Benar saja. Ada kekuatan mengerikan di Zen Moshi, yang diam-diam mengendalikan segalanya. Su Qingya ditangkap oleh mereka. Mereka juga 10 talenta teratas. Mereka bahkan melihat bencana surgawi Ye Junlin dan 4 artefak dari paviliun kota. Su Qingya dan yang lainnya benar-benar putus asa. Gong Qianqiu memang ajaib. Belum lagi penangkapan 10 talenta teratas. Bahkan 3 orang suci dari paviliun utara sekarang diikat. Apa kabar? 3 orang suci dari paviliun utara. Sebuah suara terdengar. Gong Qianqiu sudah berdiri di depan mereka dengan lembut. Siapa kamu? Beige Sansheng melihat wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Semua tercengang. Seorang junior. Leluhurnya adalah Gong Qianqiu dari paviliun barat. Semuanya miliknya. Su Qingya dengan cepat memberitahu 3 orang suci dari paviliun utara tentang apa yang terjadi. Apa?
Tiga orang suci dari Paviliun Utara menjadi gila. Kedengarannya seperti malam Arab. Seorang junior yang tidak dikenal di Paviliun Wufang mengendalikan segalanya. Alien terkuat, Ye Junlin dan Zhen Moxi semuanya bermain di telapak tangannya. Cukup luar biasa. Jika mereka tidak melihat begitu banyak, mereka tidak akan percaya. Ini ternyata benar. Pengawal bayangan juga ditemukan olehmu. Tanya tiga orang suci dari Paviliun Utara. Tentu saja. Gong Qianqiu tersenyum. Bagaimana bisa pengawal bayangan mengambil tindakan dengan begitu mudah? Terutama dalam situasi berbahaya seperti itu, dia harus menjadi sasaran pengawas surgawi. Tiga orang suci dari Paviliun Utara menyatakan ketidakpercayaan. Saya memiliki apa yang mereka inginkan. Tentu saja mereka akan membantu saya. Melihat keraguan ketiga orang suci di Paviliun Utara, Gong Qianqiu tersenyum dan berkata, saya dapat dikatakan sebagai orang paling kuat di Departemen Sihir Kota. Saya memiliki semua yang saya inginkan. Tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini. Tiga orang suci dari Paviliun Utara merasa lega. Orang bisa melakukan semuanya di depan mereka. Tidak sulit untuk membiarkan Shadow Guard mengambil tindakan. Lalu mengapa kamu membawa kami ke sini? Apakah itu sepadan dengan biayanya? Tiga orang suci dari Paviliun Utara menanyakan keraguan yang sebenarnya. Hanya saja Su Qingya dan yang lainnya sudah mengharapkan sesuatu. Menggelengkan kepalanya tak terkendali. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sayang sekali membunuhmu secara langsung. Aku ingin keterampilanmu yang kuat. Gong Qianqiu mencibir. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Gunakan latihan secara langsung untuk mulai melahap kekuatan tiga orang suci dari Paviliun Utara. Ah! Tak lama kemudian mereka bertiga meraung. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Gerakan di tubuh Gong Qianqiu juga semakin besar. Untungnya, ini adalah kuburan massal. Kalau tidak, di tempat lain, saya khawatir itu akan terungkap. Bagaimanapun, kekuatan tiga orang suci dari Paviliun Utara begitu kuat sehingga meledak. Setelah melahap beberapa, napas Gong Qianqiu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tiga orang suci di Paviliun Utara tidak lagi berjuang. Ketiganya telah menjadi kerangka kering. Langsung ditelan olehnya sampai mati. Ketiga Su Qingya sudah menangis. Hal yang sama berlaku untuk 10 talenta teratas. Tiga orang suci dari Paviliun Utara adalah takdir mereka. Hahaha. Gong Qianqiu, yang memperoleh kekuatan yang kuat, tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia percaya bahwa Junjun bukan lagi lawannya. Target berikutnya sudah, Ye Junlin. Sisi lain. Puluhan ribu pasukan setelah penyatuan divisi setan kota datang dari segala arah. Tidak banyak master di Paviliun Utara, dan mereka semua pergi untuk berpartisipasi dalam upacara penyatuan. Tapi untungnya, formasi naga yang mengantuk terbuka. Pasti akan menimbulkan masalah. Beberapa arogansi Sentianjian ada di depan. Serahkan naga yang terperangkap itu kepada kami. Paviliun Utara, aku dilindungi oleh Ye Junlin. Siapa yang berani bergerak? Bersambung.